Kabut pagi menggantung rendah di atas sungai Musi, mengambang seperti roh-roh tua yang enggan berpisah dari tanahnya. Di tepian, di antara akar pohon waru dan semak yang merunduk, seorang bayi menangis. Tubuhnya dibalut kain lusuh yang basah. Namun matanya menatap dunia dengan nyala yang aneh, bukan nyala takut, tapi seolah tahu, suatu hari nanti, dia akan menantangnya. Pak Aji, seorang tabib tua dari desa Tanjung Seberang, menemukannya saat mencari tumbuhan obat. Ia mengangkat bayi itu dengan ragu, lalu menatap sekelilingnya. Tak ada jejak siapapun, hanya suara burung dan gemericik air. Aku tak tahu kau anak siapa, gumamnya. Tetapi, kalau alam menitipkanmu padaku, berarti ada alasan. 20 tahun kemudian, Raka tumbuh jadi pemuda yang membuat mata orang-orang desa menoleh 2 kali kepadanya. Bertubuh tinggi dan kekar, kulitnya legam matang karena matahari. Di matanya ada sorot kepemimpinan, tapi juga kehampaan yang tak pernah bisa dijelaskan. Ia mahir berburu, menebas, bahkan mengobati. Warisan dari Pak Aji. Namun malam itu berbeda. Langit di atas bukit barisan berwarna merah tua. Api menjilat langit dari kejauhan. Desa tetangga terbakar. Raka berlari. Napasnya tajam seperti belati. Ia menemukan sisa desa. Hanya abu, reruntuhan rumah, dan jejak kaki bersenjata di batang pohon. Ada ukiran aneh. Seekor kelabang dengan mata merah. Pak Aji berdiri mematung, wajahnya pucat. Kelabang hitam. Bisiknya. Mereka kembali. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Langit seakan ikut berduka. Raka duduk di depan bubuk kayu peninggalan Pak Aji, memandangi api unggun yang nyalanya kecil, yang tak sanggup menghangatkan duka yang menelannya. Pak Aji terbaring di dalam. Tubuhnya lemas, napasnya satu-satu, seperti pasir yang terus menetes dari jam waktu. Raka, suara Pak Aji serak. Mereka datang untukmu. Aku tak paham, Pak, siapa mereka? Pak Aji membuka peti kecil dari bawah lantai bambu. Isinya, sebilah keris berlapis hitam, dengan ukiran naga dan satu kalimat di sisi bilahnya, bayang yang berjalan tanpa suara. Itu milik ayahmu, seorang bangsawan. Atau mungkin raja. Aku tak pernah tahu pasti. Yang ku tahu, mereka membunuh keluargamu, karena mereka takut pada darahmu. Raka menunduk, tangan gemetar menggenggam keris. Aku hanya anak rimba, Pak, bukan siapa-siapa. Pak Aji menatapnya dengan mata yang mulai sayu. Kau bukan siapa-siapa, tapi kau bisa jadi siapapun. Hutan ini, tanah ini, butuh penjaga, bukan penguasa. Dan pada malam itu juga, Pak Aji mengembuskan napas terakhirnya. Raka menguburnya di bawah pohon beringin tua, di pinggir sungai tempat ia dulu ditemukan. Keesokan harinya, Raka berdiri di puncak bukit. Kabut belum sepenuhnya hilang. Di tangannya, keris warisan itu tersemat di pinggan. Tak ada lagi yang bisa ia jaga di desa ini. Ia menatap ke utara, ke tanah-tanah yang dipenuhi tambang ilegal, ke kota-kota yang penuh kebusukan, ke jejak musuh yang meninggalkan simbol kelabang merah itu. Dan untuk pertama kalinya, Raka berjalan keluar dari hutan, bukan sebagai anak tabib, tapi sebagai bayang sang rimba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.